Anda sekarang, begitupun saya sebelumnya, seperti saya sekarang, begitupun nanti dengan Anda. Dibuat di Batavia, tanggal 4 bulan Desember tahun 1762. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali teman-teman di channel YouTube Lucky Derbal. Kali ini kita berkunjung ke Museum Prasasti di Jakarta. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adalah prasasti bertuliskan berbahasa Belanda di prasasti pintu masuk museum, yang kurang lebih artinya adalah saya yang dimakamkan di sini dulu juga hidup seperti Anda, dan nanti Anda juga akan menyusul seperti saya. Demikian berkunjung kita ke pemakaman komplek di Museum Prasasti ini. Hanya tinggal nisannya saja ya teman-teman, jasadnya sudah banyak dipindahkan. Jadi di sini melihat makam, kita mengingat kematian dan mengingat pada masa penjajahan bangsa Belanda dulu sebagai histori. Teman-teman, nisan museum di sini itu asli semuanya diimpor dari Italia. Biasa disebut sebagai Marmer Carrara. Jasadnya sendiri sudah dipindahkan ke Menteng Pulo dan Tanah Kusir. Tapi ada satu nih teman-teman yang jasadnya tidak bisa dipindahkan karena waktu itu tumbuh pohon yang sangat besar sehingga petugas kesulitan menebang pohon tersebut. Seperti apa makamnya? Nanti kita akan tunjukkan ya teman-teman. Tonton terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Museum Taman Prasasti ini sebuah museum cagar budaya peninggalan masa kolonial Belanda yang berada di Jalan Tanah Abang nomor 1 Jakarta Pusat. Museum ini memiliki koleksi prasasti nisan kuno serta miniatur makam khas, serta ada koleksi kereta jenazah antik. Jadi yang mengangkut jenazah pada waktu itu di zaman kolonial Belanda. Museum ini luasnya 1,3 hektar dan merupakan museum terbuka yang menampilkan karya seni dari masa lampau tentang kecanggihan para pematung, pemahat, kaligrafer, dan sastrawan yang menyatu. Sangat unik sekali teman-teman. Teman-teman, ini nisan dari sebuah makam unik karena berbeda dengan nisan di Indonesia. Mereka meletakkan bangku untuk peziarah duduk-duduk, tapi bangku ini di atas nisan. Di tengahnya ini adalah jenazahnya. Beda ya, beda sekali dengan kita. Masa di sini pemakaman bisa untuk bersantai duduk-duduk pengunjungnya.
museum ini dihimpun berbagai prasasti dari zaman Belanda dan sebelumnya, serta makam dari beberapa tokoh Belanda, Inggris, India Belanda, bahkan di Indonesia pun ada, yaitu siapa? Aktivis pergerakan mahasiswa pada tahun 1960, Suhoki, yang meninggal hampir bersamaan selisih 1 hari dengan tanggal kelahirannya, yaitu pada 16 Desember, lahirnya meninggal pada 17 Desember. Dan ada juga di sini Uskup Agung Jakarta Olivia Marian Raffles, istrinya. Di nisan ini selalu tersemat angel, yaitu patung angel penjaganya. Museum ini mempunyai visi menjadi ruang terbuka yang representatif tentang koleksi nisan prasasti dan perlengkapan pemakaman yang mengeksplorasi sejarah perkembangan kota, budaya, masyarakat, dan politiknya menjadi kebanggaan warga Jakarta dan Indonesia. Kalau untuk misinya, pertama meningkatkan wawasan masyarakat tentang sejarah kota Jakarta melalui koleksi nisan prasasti dan perlengkapan pemakaman. Kedua, membuat pameran tentang tokoh-tokoh yang berkaitan dengan museum. Ketiga, melestarikan dan menjaga semua artefak, barang-barang bersejarah, dan koleksi museum. Keempat, menjalin kerjasama yang luas dengan mitra kerja dan stakeholder museum untuk mengembangkan museum prasasti. Museum Prasasti ini mengoleksi benda bersejarah, juga berfungsi mengkonversi, meriset, serta mengkomunikasikan kepada publik guna studi
ataupun kegemaran. Karena keberadaan museum penting, mempunyai tanggung jawab melestarikan, membina, serta mengembangkan budaya masyarakat. Menuju ke nisan yang tinggi berwarna hijau. Nisan siapakah ini? Mari kita lihat bersama. Ini adalah nisan Panglima Perang pada masa itu bernama J.J. Pear. Karena jasanya dianggap besar oleh pemerintah, maka dibuatlah makamnya yang berbeda, yaitu tinggi sekali, berwarna hijau, buat dari besi. Semuanya import ya teman-teman. Nisan ini juga beberapa kali dipakai untuk pemotretan. Ada yang prewed juga loh. Teman-teman, ini adalah makam dari Sohoggi, seorang aktivis mahasiswa pada tahun 1960. Lahir pada tanggal 17 Desember tahun 1942 dan meninggal 16 Desember 1969, dan saya datang pada saat itu tanggal 17 Desember. Masya Allah, bertepatan dengan tanggal kelahiran Sohoggi.
Ini J.H. Horst, seorang arsitek yang mana simbol-simbol di atas batu nisannya itu kadang dikait-kaitkan dengan Freemason. Oh. Ya karena Skull and Bones, King Butterfly, ada informasi yang mengatakan bahwa Skull and Bones dan Butterfly itu biasanya sudah memasuki tingkat ke-13 yang bisa dianggap sebagai senior di Freemason. Tahun berapa ini Pak? Ini 1849 dia meninggal. Jadi J.H. Horst ini, orang-orang Freemason itu rata-rata kan tukang batu dulu namanya ya. Nah dia pinter membuat bangunan. Nah kalau sekarang kan disebutnya arsitek. Biar nggak jadi bawa gitu. Karena itu juga menemukan apa sejarah juga ya di sini. Usia berapa Pak mereka? 43. Oh masih muda ya? Iya. Dia kenapa Pak? Dengan Raffles beda usianya 10 tahun. Maksudnya yang tua? Istrinya yang tua. Karena istrinya tua. Raffles itu suami kedua. Suami pertama. Rafflesnya usia berapa meninggal? Raffles 40-an juga kalau tidak salah. Oh sama. Muda juga iya. Ini meninggal sakit?
Malaria. Oh, ada malaria ya, Pak ya? Pandeminya, Bu. Oh. Dulu pandeminya malaria. Mungkin kalau Olivia nggak ke Batavia, kita nggak punya kebun raya. Kebun raya Bogor. Karena kebun raya Bogor itu dibuat oleh Raffles untuk penyembuhan. Di sana ada makam-makam Belanda juga di Ya, sana. itu petugas kebun raya. Jadi kan dijadikan pusat penelitian botanical garden. Jadi peti jenazah ini hanya digunakan untuk mengantar jenazah dari rumah sakit menuju ke Wisma Yaso saja. Yang sebelah kanan itu yang karena ini ya. Masuk. Bismillah. Sampai ke Wisma Yaso yang sekarang jadi Museum Satria Mandala. Kalau Bung Hatta dibuat oleh Yayasan Bunga Kamboja dan hanya dibawa ke tanah Mesir sih. Karena beliau tidak mau dimakamkan di TMP Kalibata, lebih memilih ingin dimakamkan di tengah-tengah rakyat. Olivia punya wasiat ingin dimakamkan di samping sahabatnya. Oh, ini sahabatnya? Sahabatnya Olivia dan Raffles, John Casper Leiden, medical doctor. Dia lebih parah, baru 2 hari di Batavia udah meninggal. Oh. Iya, kena liver dia. Berarti udah bawaan dari sana udah ada sakitnya ya? Ya, dia kenal Raffles itu ketika masih sama-sama di Penang. Nah, dia kena malaria, tapi selamat karena dirawat sama keluarga Raffles. Nah, dia kena malaria karena habis jalan-jalan dari Jawa. Seorang istri yang baru beberapa bulan menikah, tiba-tiba suaminya meninggal karena penyakit malaria. Nah, dia tidak kuat menahan kesedihan, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Nah, keluarganya sengaja memasang batu yang seperti ini agar setiap orang yang datang ke sini itu bisa merasakan kesedihan yang dia alami. Ini dilihat langsung di Italia. Ini nama pemakainya Antonio Carminati dari Milan. Demikian teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat, menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita tentang prasasti bersejarah di masa kolonial Belanda. Sampai bertemu kembali pada video-video Lucky Derbal selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
lihat Pak, bisa bantu dijelaskan? Ya, yang kiri dan kanan adalah kereta pemberian Pak Jokowi. Kiri, Kanan. kanan. Ya. Kanan pemberian Pak Jokowi. Ya, kiri kanan. Untuk Jadi pada saat itu Pak Jokowi ketika jadi gubernur di Solo, Jakarta, beliau mengadakan acara kirap keraton atau festival keraton. Selesai acara, kereta-keretanya dihibahkan ke beberapa museum-museum. Oh, jadi ini baru ya? Dapat 2, iya. Jadi baru buatan, bukan buatan, maksudnya buatan sesudah merdeka. Iya. Kalau mau Bukan, pesan ya. silakan, ada nomor teleponnya dan pembuatnya di belakangnya. Ini ya. Solo, Jogja? Ya. Solo atau Jogja itu? Solo. Karena beliau dari Solo. Oh, dan ini yang di tengah? Kereta jenazah abad ke-17. Oh. Jadi si peti jenazah ini juga impor dari Amerika Serikat. Nama perusahaannya ini Woodville Casket Company. Bannya kalah ya Pak ya? Bagus. Ini sudah renovasi sih. Oh sudah. Perbaikan, iya. Sudah perbaikan. Dan kuda si penarik kereta jenazah ini jumlahnya berdasarkan tingkatan sosial. Semakin tinggi jabatannya maka kudanya akan semakin banyak. Oh ini pakai kuda ya? Iya. Jadi maksimal 8 ekor. Oh banyak banget. Iya, 4 pasang. Banyak sekali ya? Minimal 1 pasang. Dr. H.F. Roll, namanya Hermanus Frederick Roll. Dia itu direktur pertama Stovia yang dibuat oleh pemerintah Belanda tahun 1902. Sekarang jadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelum merdeka ya? Ya, disitulah lahir organisasi pertama yaitu Budi Utomo. Kalau ini yang ada ini masih patung lama atau Pak? Ini bukan pasangannya sih sebenarnya, tapi ini biasanya patung selamat datang untuk di pemakaman Sunda. Kalau juga pasang Shinto, ini, pakai apa agama? pakai Shinto. Shinto ya. Ya, ting, kayak gitu. Oh gitu. Ya. Siram sake, bakar dupa. Ini adalah lonceng dibunyikan saat tanda ada orang yang meninggal.